Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu Guru, teman-teman, para siswa yang dikasihi Tuhan tentunya, kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bersama-sama berkumpul di ruang ibadah virtual, sekalipun kami di tempat yang berbeda-beda, namun di waktu yang bersamaan ini, Tuhan, Engkau memberikan anugerah bagi kami diberikan kesempatan yang indah untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan sebentar kami mau merenungkan sabda Tuhan, firman Tuhan, perkataan yang hidup, perkataan yang membangkitkan setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin setiap kami, memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Allah Roh Kudus yang mengurapi dan menuntun, sehingga isi hati Tuhan, kehendak Tuhan yang disampaikan, bukan hikmat manusia. Oleh sebab itu, Roh, ambil alih dan kuasai hamba dengan hikmat-Mu. Dan teman-teman semuanya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, para siswa dan Bapak Ibu Guru yang ikut bergabung dalam ibadah ini, Tuhan juga mengurapi dan memberkati setiap mereka dengan firman-Mu. Buat kami mengerti kehendak Tuhan dan kami dimampukan melakukannya. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, kita semua yang percaya kepada Tuhan berkata, amin, amin. Suara saya kedengaran ya? Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Miss Melina Simangunsong. Itu aslinya, Miss Melina Simangunsong. Terima kasih untuk pelayanan pujiannya, dan terima kasih juga tentunya untuk pemilik YouTube channel yang telah kita saksikan pujian mereka. Biar kiranya Tuhan berkati Miss Melina dan teman-teman yang lain, seperti Tuhan berkati kita. Baik, Bapak Ibu Guru dan teman-teman siswa yang dikasihi Tuhan, saya ada dua gambar yang mau saya bagikan untuk kita lihat bersama-sama. Gambar pertama, kita bisa belajar. Oke, saya bisa lihat. Di gambar pertama itu ada teksnya. Teks bawahnya bisa dilihat kan? Iya. Tidak penting seberapa banyak sumber atau fasilitas yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa atau tidak mengerti bagaimana mempergunakannya, tentu fasilitas dan sumber itu tidak akan berdampak signifikan. Bahkan bisa dikatakan tidak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Gambar kedua, kita nggak bisa menggapai impian kita nggak bisa menggapai cita-cita, kita nggak bisa menggapai kesuksesan, keberhasilan kita, ketika kita hanya berdiam diri. Jadi memang harus ada tindakan dari kita, dan tentu Tuhan akan memberkati kerja keras kita dan membuatnya berhasil. Renungan pagi ini, Renungan siang ini, saudaraku, sahabat dan teman-teman, para guru dan siswa sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini saya beri judul manfaatkan kesempatan. Manfaatkan kesempatan. Tuhan memberikan kita kesempatan yang sama. Tuhan memberikan kita waktu yang sama. Maksudnya kita semua diberikan kesempatan, tidak ada yang karena dia lebih kaya maka kesempatannya lebih banyak. Satu hari semua orang memiliki kesempatan yang sama, 24 jam sehari. Tidak karena saya pendeta, saya guru CB, maka saya diberikan waktu yang lebih banyak oleh Tuhan, atau lebih sedikit supaya nggak lebih capek dari teman-teman. Tidak. Semua kita memiliki kesempatan dari Tuhan. Nah, manfaatkan kesempatan. PJJ, sekolah, kegiatan belajar mengajar,
sudah berlangsung ya aktif kurang lebih seminggu, ya. Sudah menjelang 2 minggu ini ya, sudah menjelang 2 minggu, dan mari kita evaluasi diri kita. Kalau saya pribadi melihat sampai hari ini pun betapa banyak kesempatan yang masih terlewatkan oleh saya. Kenapa? Karena di hadapan kita begitu banyak pilihan, dan menjadi masalah ketika kita dalam atau ketika diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan, kita memilih yang salah. Kita memilih tindakan, memilih pilihan, mengambil pilihan yang salah. Sehingga kesempatan yang baik yang tersedia di depan mata, kita tidak bisa ambil dan kita tidak bisa manfaatkan itu. Manfaatkan kesempatan. Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Saya akan bacakan buat setiap kita. Saya berdoa merenungan ini. Saya persiapkan, saya berdoa biar bagi kita sekalipun dilakukan dengan jarak jauh, secara virtual seperti ini, kita tetap mengalami kebutuhan, kita tetap menerima berkat dari Tuhan, yaitu berkat firman Tuhan yang kita mengerti dan kita bisa terapkan itu hari lepas hari. Amin ya. Mazmur 90 ayat 10 sampai dengan 12. Begini firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, Bapak, Ibu, teman-teman, para siswa yang dikasih Tuhan, seringkali kita tidak begitu bijaksana, tidak cukup bijaksana untuk menjalani hidup ini. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa kita memiliki semua waktu yang kita miliki hanyalah saat ini. Waktu yang kita miliki dalam hidup ini hanya saat ini. Bahkan bukan hari ini, saat kita masih ada, masih hidup. Hanya itu waktu kita. Waktu nanti, apalagi besok, apalagi bulan depan, tahun depan, kita tidak bisa tahu pasti. Kita percaya Tuhan selalu memberikan kesempatan, tapi apakah kita masih ada dalam waktu itu, kita tidak tahu pasti. Oleh sebab itu, betapa pentingnya, betapa perlunya kita menghitung hari-hari kita sedemikian, hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Tadi ayat 10 berkata, masa hidup kami, masa hidup manusia, 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Pada dasarnya memang, sejatinya memang, ayat ini berbicara tentang masa hidup manusia yang terbatas. Ya, ini figuratif, ini gambaran bahwa masa hidup manusia itu sangat terbatas. 70 tahun atau 80 tahun. Itu gambaran bahwa hidup kita singkat. Singkat, guys. Saya sekarang udah 35 tahun. Udah tua. Aduh, kemarin tanggal 3 bulan Juli, tanggal 3 yang lalu, anak saya yang nomor 1, yang usianya 2,5 tahun, datang malam-malam. Saya kan nggak mikir, dan memang saya pernah menginginkan sebuah perayaan ulang tahun. Bahkan saya pikir itu sesuatu yang biasa dan nggak perlu kita nggak perlu kita besar-besarkan dan harapkan untuk dirayakan. Sehingga hari itu menjadi hari yang biasa buat saya, dan bahkan saya sendiri melupakan ulang tahun saya itu, karena bagi saya bukanlah sesuatu yang penting untuk merayakan ulang tahun. Tapi mamanya dan anak-anak saya, istri saya dan anak-anak saya, khususnya anak yang pertama, sudah merencanakan sesuatu, membuat kejutan. Anak saya datang malam-malam, anak saya datang ke saya kemudian berbisik, "Pak, happy birthday," katanya gitu. Habis itu saya tanya, "Apa?" Dia malah menangis. Yang mau saya sampaikan begini, waktu anak saya berkata happy birthday, saya ingat
35 tahun lalu saya dilahirkan dan betapa tingkatnya ini tak terasa buat saya pribadi. Sudah 35 tahun loh Immanuel kamu hidup. Sudah 35 tahun loh Immanuel di bumi dan semua kesempatan. Dalam 30 tahun yang sudah kamu lalui itu, sudah berapa banyak kesempatan yang kamu gunakan dengan baik dari Tuhan. Dan berapa banyak pula kesempatan baik yang mestinya kamu isi dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, yang tapi ternyata kamu buang dengan percuma. Itu menjadi refleksi saya. 35 tahun sebenarnya bukan waktu yang singkat. Banyak hal bisa kita lakukan. Memang kita tidak bisa menggenggam semuanya. Ketika kita mau mengambil sesuatu, ketika kita mau menggenggam sesuatu, pasti ada sesuatu yang lain yang tidak bisa kita genggam. Oleh sebab itu, dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita belajar membuat skala prioritas dalam hidup. Membuat skala prioritas dalam hidup. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang kurang penting. Seorang ayah, seorang ibu, orang tua harus melihat bagian-bagian prioritas dalam hidupnya. Ada orang tua, saya melihat sendiri, ada orang tua yang karena mengutamakan kesejahteraan jasmani, maka kehilangan waktu kebersamaan dengan anak-anaknya. Ada juga yang sebaliknya, karena mengutamakan kebersamaan dengan keluarga, ya dia tidak bisa, dalam tanda petik, sesukses orang lain. Memang harus ada yang diabaikan ketika kita melakukan sesuatu. Pertanyaannya, kita mau apa dalam hidup ini? Sehingga ketika kita mau mencapai sesuatu itu, apa yang kita abaikan? Nah, Bapak Ibu, guru dan teman-teman siswa, saya berbicara di hadapan orang yang pelajar dan sudah dewasa. Saya sendiri pun bukanlah orang yang sudah berhasil dalam dinamika hidup saya, dalam saya menetapkan skala prioritas. Jatuh bangun juga. Terlewatkan juga hal-hal yang semestinya saya ambil. Terabaikan juga hal-hal yang semestinya menjadi prioritas. Tapi biar kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu menjadi pelajaran buat kita. Hai siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kalian kelas 10 pasti pernah melakukan kesalahan di kelas-kelas sebelumnya. Demikian juga kelas 11 dan kelas 12. Begitu juga dengan saya dan teman-teman guru. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, Mazmur 90 berkata bahwa hidup kita ini singkat. Renungan yang saya sampaikan berjudul manfaatkan kesempatan. Maka mari kita seperti Efesus 5 ayat 15. Saya bacakan buat setiap kita. Efesus 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Teman-teman, mari kita manfaatkan kesempatan hidup ini untuk mengerti kehendak Tuhan. Hidup kita 70 atau 80 tahun yang sementara ini, intinya yang sementara, yang singkat ini. Kalau kita bisa mencapai 70 tahun seperti saya, dengan pola makan, pola hidup, gaya hidup yang seperti sekarang ini, saya sendiri pesimis. Saya bisa mencapai 70 atau 80. Teman-teman bagaimana? Kalian yakin bisa mencapai itu? Bagus kalau yakin. Tapi itu keyakinan kita tidak menjamin apa-apa. Sebab apa? Hari esok, kematian tidak ada yang tahu. Mari kita usahakan diri kita untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Mister, bagaimana kita memiliki kesempatan yang baik di tengah pandemi seperti saat ini? Roma 8:28 berkata, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, dalam segala sesuatu baik atau buruk, Allah turut bekerja. Di tengah-tengah pandemi, apakah ada kebaikan? Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang masih bisa kita rasakan dan alami. Jangan kita berargumen, kita membenarkan diri bahwa pandemi ini membuat kita tidak memiliki kesempatan sama sekali. Tidak bisa sukses. Pedagang berkata, dagangan bagaimana bisa laku pandemi begini? Guru bilang, bagaimana aku bisa leluasa mengajar kalau pandemi seperti ini? Siswa bilang, bagaimana aku bisa mengikuti pelajaran kalau nggak pernah tatap muka secara langsung dengan guru? Kesempatan ada dan tools sebenarnya banyak di sekitar kita. Terkadang dan seringkali kita tidak bisa menggunakan tools itu karena kita malas belajar. Tuhan masih menyediakan pertolongan. Saya bukan orang yang jago di bidang perkomputeran ya. Saya bukan orang yang jago di bidang mengajar. Saya bukan orang yang jago dalam banyak hal. Tapi saya melihat bahwa saya tidak jago itu, justru disitulah kesempatan saya untuk belajar dari teman-teman saya, sekalipun teman-teman saya nggak tahu, saya curi ilmu mereka ketika mereka tidak menyadarinya. Nah, teman-teman bisa nggak belajar dari sekitar? Stop mengeluh. Tidak ada kemenangan bagi orang yang mengeluh. Karena orang yang mengeluh hanya akan menghentikan atau menghambat langkah hidupnya. Tentu kita perlu adjustment, perlu penyesuaian hari lepas hari. Efesus 5:15 tadi berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Bebal menggunakan kata asofos. A artinya tidak, sophos, sophia, bijak, wise. Jangan seperti orang yang tidak bijak ya. Tetapi hiduplah seperti orang arif. Seperti orang bijak. Orang bijak berbeda dengan orang pintar. Orang pintar belum tentu bijak. Dan kadangkala juga orang bijak tidak pintar juga. Tidak selalu pintar juga. Tapi orang yang bijaksana bisa menemukan solusi di tengah kesulitan yang ia alami. Orang yang bijaksana bisa menemukan jalan keluar ketika ada jalan buntu yang dia temui. Ingat kisah seorang Raja Salomo, orang yang bijaksana, raja yang paling bijaksana. Alkitab mencatat, sebelum dan sesudah dia, ada orang yang bijaksana dari luar biasanya. Maka kita belajar tidak secara pintar. Teman-teman kelas 10, 11, dan 12. Saya selalu sampaikan di kelas CB, khususnya kelas 10 dan kelas 11, kelas 12, mestinya kalau kalian ingat, saya pernah berkata, datang ke sekolah bukan sekedar belajar untuk menambah pengetahuan, tapi ketika kalian datang ke sekolah, pastikan kalian juga menjadi orang yang lebih bijaksana. Saya pernah berkata, saya kutip lagi Mr. Eric, mohon izin Mr. Eric, the fools never learn from the other mistakes, from his mistakes. The ordinary people learn from his mistakes. Wise people learn from other mistakes. Orang yang bijaksana nggak perlu melakukan kesalahan belajar. Dia belajar dari kesalahan sekitarnya.
Memang pandemi membuat kita apa ya? Tadi Miss Melina sudah sebut di awal, pandemi ini meriset banyak banyak hal dalam hidup kita. Pandemi ini meriset banyak hal dalam hidup kita. Cara ibadah, cara bergaul, cara kita memperlakukan diri dan orang lain, cara belajar kita, meriset gaya hidup kita di banyak hal, di banyak bagian. Jangan pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu memberikan kesempatan. Saya sedikit bersaksi ya, saya ini dilahirkan di keluarga yang sederhana, sangat sederhana, bahkan hampir bisa dibilang miskin, tapi belum miskin, karena masih cukup makan. Karena orang miskin itu, saya sebut orang miskin itu orang yang sampai makan pun nggak bisa, baru orang miskin. Tapi kalau engkau masih bisa makan, guys, cukup 3 kali sehari makan, belum miskin itu. Saya hampir miskin. Kenapa? Karena saya membandingkan keadaan ekonomi keluarga kami waktu itu dengan teman-teman saya, itu jauh. Waktu SD, orang tua kami 4 bersaudara, saya anak kedua, dan laki-laki semuanya. Waktu SD, orang tua saya itu menyediakan uang jajan, masih bisa kasih uang jajan, makanya belum miskin, hampir miskin. Masih bisa memberikan uang jajan, tapi sayang sekali, nominalnya sangat sedikit. 100 rupiah satu orang, untuk 1 minggu. Wah, itu udah gede, mister, waktu itu. Siapa bilang? Kita lihat aja, 100 rupiah itu bisa beli apa? 100 rupiah bisa beli es mambo 2. Habis. Atau bisa beli gorengan 2. Habis. Waktu itu gorengan masih 50 rupiah. Atau es mambo, es lilin ya, es mambo ya, yang di plastik itu. Setiap hari Rabu di kampung kami itu sampai hari ini masih, setiap hari Rabu itu adalah hari pekannya, hari pasarnya. Jadi hari belanja itu hari Rabu, kemarin hari Rabu. Dan hari menjual hasil kebun itu rata-rata hari Selasa atau hari Rabu. Nah, orang tua saya petani karet. Sekarang karetnya udah dead semua. Udah termakan usia. Hari Rabu dijual tuh hasil taninya, karetnya, kemudian sampai di rumah dikasihlah uang jajan. Kornel, abang saya, kasih cepek, bukan cepek ceng, cepek 100 rupiah, kasih cepek, 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 cepek. Untuk jajan berapa lama? Seminggu. Besok sekolah bawa uang cepek, bahagia. Besok sekolah bawa uang cepek. Olahraga, teng 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 teng, istirahat kan? Olahraga, main bola, kejar sana kejar sini, namanya anak-anak masih SD. Haus. Waktu itu kita belum punya kebiasaan seperti sekarang. Kalian kalau ke sekolah kan bawa bekal ya dari rumah, bawa minum, bawa makan, ya, bawa cemilan. Ya kalau saya, satu, itu belum menjadi kebiasaan waktu itu. Kedua, sederhana, hampir miskin. Gimana bawa bekal dari rumah? Makanya kami itu dari rumah sudah makan kenyang. Mama saya bilang, ibu saya bilang, makan sebelum ke sekolah. Nanti lapar kau di sekolah, nggak ada uang jajan. Makanya kami ke sekolah itu makan sampai sepiring 2 piring. Jadi akibat susah itu, udah terbiasa makan yang cukup dari rumah dan tidak jajan. Dan itu terbawa sampai sekarang. Saya kalau sudah kenyang, makan, nggak ada kepingin jajan lagi. Kembali ke cerita tadi, olahraga, haus kan? Pergilah ke kantin. Siapa? Beli es mambo. Rogoh kantong,
uang cepek. Beli 1 es mambo, cukup untuk hari itu. Sisa 50 rupiah untuk besok. Main lagi di esok harinya. Beli lagi es mambo. Habislah tenaga cadangan. Habislah nyawa untuk jajan. Baru hari Jumat. Waktu itu hari Sabtu masih masuk di kampung kami, masuk sekolah. Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, nggak ada uang jajan. Miskin, bisa dibilang. Teman-teman saya kalau olahraga, leluasa, kemudian kalau misalnya mau jajan ke kantin, tinggal beli. Kenapa? Orang tuanya menyediakan. Kalau saya gigit jari, memandang dari jauh sambil gigit jari, meratapi nasib, berharap ada belas kasihan dari teman. Tapi nggak ada. Seingat saya nggak ada teman saya satupun yang menawarkan, Noel, kau haus, ini ku kasih es mamboku samamu 1. Nggak ada. Seingat saya nggak ada yang begitu. Ya namanya juga anak-anak ya. Kalian tahu, hari ini saya sangat bersyukur karena Tuhan menempatkanku di keluarga yang sangat sederhana, hampir miskin itu. Karena hari ini aku melihat masa-masa aku hidup dalam kesusahan waktu itu membuatku belajar untuk mencukupkan diriku dengan apa yang ada. Masa-masa susah waktu itu membuatku belajar untuk mencukupkan diriku dengan apa yang ada. Aku bisa hidup, saya bisa survive, saya bisa bertahan sekalipun tidak ada uang jajan. Itu SD guys, SMP. Supaya bayaran uang sekolah murah, saya SMP negeri. Satu-satunya SMP atau SLTP negeri waktu itu di kampung, dan sampai saya ini masih satu cuma satu aja. Itu jarak tempuhnya 2,5 hampir 3 kilometer. Kembali lahir di keluarga sederhana hampir miskin. Boro-boro motor. Papa saya punya motor, saya ingat itu baru punya motor tahun 2005. Baru tahun 2005 punya motor, itu pun second. Sebelumnya boro-boro motor, sepeda cuma 1. Kendaraan papa saya, ayah saya, untuk ladang. Jadi saya sekolah negeri supaya bayaran uang sekolahnya murah, waktu 3.000. Bayar apa namanya itu, SPP gitulah, tapi karena negeri cuma 3.000, murah. Saya pikir saya harus di negeri supaya murah bayarannya. Tapi kalian tahu apa akibatnya? Lahir di keluarga yang sederhana dan hampir miskin itu, setiap hari saya berjalan kaki. Jalan kaki sepanjang 2,5 sampai hampir 3 kilometer sekali jalan. Kalau PP 1 hari itu udah berapa kilo tuh? Hampir 6 kilometer setiap hari. Itu baru sekolah loh. Jalan kaki. Kadang udah telat gitu, udah telat lari. Saya ingat betul, tapi saya nggak sakit hati. Saya ingat betul beberapa kali kesempatan, saya udah telat, lari. Saya lihat dari jauh, ada guru saya naik motor sendiri. Ada harap, semoga Pak Guru yang di belakang menawarkan tumpangan sambil lari. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Diberkatilah guru saya itu sampai hari ini. Saya nggak pernah ditawarkan untuk naik. Betapa susahnya saya waktu itu. Sehingga saya punya cita-cita waktu itu, salah satu cita-cita saya, menjadi orang kaya. Apapun yang terjadi, aku mau jadi orang kaya. Tapi cita-cita saya yang pertama, yang sudah muncul sejak kecil, jadi pendeta, itu yang kesampaian. Puji Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan? Guys, kita semua punya kesusahannya masing-masing. Mungkin di antara kalian yang dengar, Bapak, Ibu, Guru, teman-teman, mungkin ada yang lebih susah, lebih miskin dari saya. Tapi bukankah dari situ, dari keadaan susah itulah kita belajar bertahan hidup dan berjuang?
Saya bayangkan ketika saya lahir, jika saya lahir waktu itu di keluarga yang berada, keluarga yang punya, besar kemungkinan saya nggak tahu masak. Saya nggak tahu cara nyuci baju. Saya nggak tahu cara nyuci piring. Saya nggak tahu bagaimana caranya cari kayu bakar, cari sayur ke hutan. Saya nggak mandiri. Saya dulu mengeluh. Kalau saya berusaha lebih baik. Puji nama Tuhan, saya percaya katakan Dia Tuhan segala sesuatu pada waktunya. Mari kita beri kesempatan oleh Tuhan untuk hidup pertama, kesempatan untuk hidup, kesempatan yang sama. Mari kita manfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Ada satu lagu berkata, oke, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kita masih ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan masih bermurah hati, masih baik sekali kepada kita. Tuhan berikan kita kesempatan. Sebenarnya kita ini orang jahat kan? Saya sendiri melihat saya orang jahat. Kadang menaruh benci, amarah sama seseorang, dan sulit untuk mengampuni. Betapa jahatnya bisa begini ini. Kadang ada sesuatu yang semestinya kita nggak perlu lakukan, tapi kita lakukan. Kita tahu itu tidak benar, tapi kita lakukan. Tapi Tuhan masih bermurah hati, bukan? Tuhan masih memberikan kita kesempatan, bukan? Sebab apa? Seperti firman Tuhan berkata, Dia, Tuhan, tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi pertobatan orang berdosa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk apa? Kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk apa sih? Untuk kumpulkan harta, untuk menjadi orang kaya. Berkali-kali saya sampaikan di depan siswa dan Bapak Ibu guru kalau masih ingat. Menjadi kaya itu bukan dosa, tapi juga bukan suatu keharusan. Tapi sedapat mungkin, jadilah orang kaya. Setidak-tidaknya, cukupkan dirimu. Jangan sampai engkau miskin, menyusahkan keluargamu, menyusahkan orang lain. Ya? Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Matius 16 ayat 19 berkata, jangan kumpulkan bagimu harta di bumi, sebab di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri juga merampas dan mengambilnya. Kumpulkanlah hartamu di sorga, kata Tuhan. Guys, lihat Matius 16 ayat 19. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apakah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengumpulkan harta di bumi? Semua kita, saya percaya, tahu bahwa harta yang kita miliki saat ini akan kita tinggalkan pula kelak ketika kita kembali menghadap Bapa. Tapi ironis ya, kita tahu fakta itu, kebenaran itu, namun kita seringkali begitu kuat menggenggamnya, seolah-olah kita tidak akan melepaskannya. Kita begitu kuat mengusahakannya, seolah-olah kita akan membawanya itu sampai ke kekekalan. Ini perkataan Tuhan Yesus loh. Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar.
Tuhan yang sudah ada sejak kekal sampai kekal, yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Tuhan bilang apa? Ini bukan perkataan Mr. Ginting, ini bukan perkataan Mr. Tumpal, ini bukan perkataan Miss Melina, ini bukan perkataan siapa-siapa manusia di bumi, ini perkataan Tuhan. Tuhan berkata apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di sorga. Jadi, kembali ke pertanyaan Mr. tadi, kesempatan yang Tuhan berikan itu apa? Mengumpulkan hartakah? Bukan. Bukan mengumpulkan harta. Jadi kalau obsesi hidupmu hanya untuk menjadi orang kaya, stop. Stop itu. Tetaplah berusaha untuk kaya, tapi bukan kaya untuk diri sendiri. Tadi Matius 6:19 berkata, mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi. Mari tetap menjadi kaya, berusahalah menjadi kaya, tapi bukan untuk diri sendiri. Tidak untuk ditumpuk di bumi. Kalau kesempatan itu hanya untuk mengumpulkan harta, maka kita memanfaatkan kesempatan dengan cara yang salah. Apakah untuk popularitas? Tentu juga bukan. Popularitas akan lenyap bersamaan dengan lenyapnya kita dari muka bumi ini. Apakah menjadi orang top di dunia, menjadi nomor 1 di dunia? Tidak ada yang melarang kita, tidak ada yang menghalangi kita untuk menjadi orang top, untuk menjadi orang sukses berhasil. Jadilah orang top, jadilah orang berhasil. Tapi bukan itu tujuan dan nilai hidup kita. Tujuan dan nilai hidup kita, satu, memuliakan Tuhan. Seperti pujian tadi berkata, hidup ini harus jadi berkat. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, dan para siswa yang dikasih Tuhan, jadi kesempatan yang ada untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat. Kita semua punya kesempatan. Dalam kesempatan ini saya mendorong kita para guru, Bapak Ibu yang sudah punya anak, kita diberikan kesempatan untuk mendidik anak kita di rumah. Waktu kita dengan anak kita tidak lama. Saya merenungkan ini. Waktu saya dengan anak saya nggak lama. Paling ya 15 tahun, 18 tahun. Paling banyak itu waktu yang paling intens ya. Kenapa? Semakin berkembangnya dunia ini, saya pikir terlalu besar kemungkinan nanti setelah anak saya lulus SMA, dia akan kuliah, jangan-jangan di luar kota, di luar negeri. Siapa tahu di luar angkasa sudah ada universitas nanti, jangan-jangan mereka kuliah di sana. Intinya apa? Bahwa waktu saya dengan anak saya itu sangat singkat. Mumpung ada kesempatan, menangkan hati dan jiwa anak-anakmu, teman-teman Bapak Ibu Guru. Engkau juga siswa, engkau tidak akan lama dengan orang tuamu. Hari ini engkau sudah SMA, besok engkau kuliah, jangan-jangan engkau kuliah di luar kota atau masih ada bersama dengan orang tua. Mari maksimalkan kesempatan itu. Jadi berkat. Orang tua melayani anaknya, mengajak anaknya. Anak mengasihi dan melayani orang tuanya selama masih ada kesempatan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi warga SCK yang sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan dengan baik. Kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Memanfaatkan kesempatan. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang terus Tuhan berikan bagi kami. Bahkan hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengar kembali firman Tuhan. Kami diingatkan untuk kami memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Yaitu untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat. Lewat perkataan, lewat gagasan ide-ide kami, lewat tindakan perbuatan kami. Biar orang di sekitar kami mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Bapak Ibu Guru yang saat ini ada di sekolah, atau dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati Bapak Ibu Guru, teman-temanku, sahabatku, saudara-saudaraku. Biar Tuhan terus memberkati mereka dan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati para siswa kelas 11 dan 12 beserta dengan orang tua mereka, dengan keluarga mereka. Jikalau ada yang tengah berduka, biar penghiburan dari sorga yang menghibur mereka dan menguatkan mereka. Terima kasih. Kami mengakhiri pertemuan kami hari ini
dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua berkata, amin. Amin. Dengan demikian, guys, ibadah kita, ibadah pertama untuk tahun ajaran ini, ibadah fellowship pertama sudah selesai. Sekarang waktunya untuk istirahat. Tuhan berkati, tetap semangat, dan lakukan yang terbaik dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Shalom.